tenang aja lu bangsat brengsek, nanti juga lu tahu. Akhirnya saya dipegang tangan saya dicekik, nah saya dipukul dan saya dicakar juga. Dia sampaikan, tenang aja lu anjing bangsat, kabur tuh mobil. Ironis yang kedua Pak, ketika saya dipanggil juga pada penyidik ya Pak ya, waktu di Polres Tangerang Selatan, saya juga diintimidasi dan saya juga diancam sama oknum pensiunan jenderal. Ada kepentingan pribadi apa Pak terhadap kasus saya ini? Kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang korban dari tindak pidana kekerasan, pengeroyokan dan pencurian. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Ricky Edward Marpaung Pak. Oke Pak, mungkin langsung saja Pak kita ke intinya. Coba bisa Bapak jelaskan bagaimana dulu perkaranya sampai akhirnya hal itu bisa terjadi Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini Pak, tujuan dan niat saya ke sini ingin menyampaikan kepada masyarakat ya Pak ya, di seluruh Indonesia, Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Kementerian BUMN, dan jajaran dan juga Ketua KPK ya Pak ya. Nah, terkait masalah tindak pidana pengeroyokan, kronologisnya awalnya berawal dari tanggal 18 November 2023 yang lalu. Jadi ini dilakukan diperintah oleh mantan istri saya yang bernama Mita Sari. Beliau adalah pekerja di Pertamina ya Pak ya, Gambir, tepatnya di bagian internal komunikasi. Jadi terkait masalah ini, sebelum peristiwa pada bulan Oktober 2023 yang lalu, jadi saya ada menguasai satu unit mobil ya Pak ya, ya Toyota Fortuner. Nah, di mana saya ada memiliki aset, pernah membayarkan cicilan BPKB selama 2 tahun ya. Nah, waktu bulan Oktober, tepatnya tanggal 7 bulan Oktober 2023 yang lalu, dia meminta mobil ini diberikan ya ke saudari Mita Sari. Nah, saya sampaikan, silakan kamu ambil, akan tetapi bayar kredit yang telah saya bayarkan selama ini ke Wom Finance selama 2 tahun. Nah, dia tidak terima, dia tutup telepon. Nah, kemudian 1 bulan kemudian dia bawa oknum polisi ya Pak ya. Jadi mereka total 9 orang, mereka melakukan tindak pidana pengeroyokan di depan rumah saya ya, tepatnya jam 2.30 Pak. Nah, modus operannya adalah ketika saya mau keluar rumah pada jam 2.30 siang. Oke, saya mau ke Bank Mandiri waktu itu menyetorkan uang tunai ada 80 juta ya, uang dari pekerjaan saya, dan BPKB juga ada di saya, kemudian barang-barang saya ada di dalam mobil. Jadi ketika saya keluar jam 2.30 di mana mereka sudah mengintai saya dari pagi. Oh, Bapak sudah diintai? Sudah. Jadi depan rumah saya itu ada lapangan tenis. Mereka sudah mengintai situ beserta dengan oknum-oknum polisi ini. Nah, 9 orang Pak totalnya. 9 orang itu semua oknum polisi? Enggak, oknum polisi itu 3 orang Pak. 3 orang? Nah, 3 orang oknum polisi, kemudian 3 orang preman. Ya, orang-orang Ambon gitu ya Pak ya, paras-paras Ambon, orang sewaan, kemudian adik iparnya, kemudian tante saya yang dipengaruhi Sulastri Setepuh oleh si Mita Sari ini. Ada tante Bapak juga di situ? Iya, yang dipengaruhi oleh beliau. Memang beliau ini selama ini kiblatnya ke sana. Kenapa? Udah banyak termakan budi ke sana karena dia basicnya kan dagang ya selama ini. Nah, dagangannya suka dibeli nih sama si Mita ini. Gitu ya. Jadi udah ada unsur termakan budi lah di sana. Nah, kemudian saudari Mita Sari. Jadi saudari Mita Sari ini memerintahkan oknum anggota ya. Jadi saudara Mita Sari ini membawa adik iparnya namanya Haris Budiman. Kemudian Sulastri Setepuh, tante Bapak. Ya. Kemudian dia membawa Rian Ardiansa, oknum anggota Samapta di Polda Metro Jaya. Ya, oknum anggota Samapta di Polda Metro Jaya. Ini orangnya ya Bapak. Nah, bernama Bribda Rian Ardiansa. Kemudian Bribda Rian Ardiansa ini membawa 5 orang temannya ya Pak ya. Kemudian membawa 5 orang temannya, 2 diantaranya polisi. Said. Kemudian ini Angga. Nah, kemudian ini 3 orang teman Ambon yang dia bawa juga nih. Iya. Ya, itu. Pak ya. Nah,
ini yang melakukan pengeroyokan kepada saya. Jadi ketika jam 2.30 saya mau keluar dari rumah saya parkir mundur, kemudian saya turun dari mobil saya, mau menggembok pintu pintu pagar rumah saya. Setelah saya mau gembok itu, pada saat saya gembok mereka berpapasan sama saya, ya Pak ya, melihat saya ya. Mereka menggunakan mobil Honda Brio, Pak. Mobil Honda Brio, kemudian dia sebagian menggunakan sepeda motor, ya Pak ya. Nah, kemudian dari situ mereka berpapasan. Ketika saya sudah selesai menggembok mobil saya mau masuk ke dalam mobil saya, langsung mereka secara bersama-sama itu nyerang saya. Oh langsung Secara berenam ya, tanpa ada basa-basi. Bahkan saya sempat menunjuk mereka, kalian dari mana? Mereka mengatakan polisi. Saya sampaikan, polisi dari mana? Saya sampaikan. Nah, mereka menyampaikan, tenang aja lu bangsat brengsek katanya. Oh, ada umpatan disampaikan. Ya, tenang aja lu bangsat brengsek, nanti juga lu tahu. Akhirnya saya dipegang tangan saya dicekik, nah saya dipukul dan saya dicakar juga. Nah, ketika saya itu kejadian ketika saya megang setir, saya kan buka pintu mobil saya megang setir gini. Nah di situ mereka secara bersama-sama itu ngurumunin saya dengan modus operandi tadi ya, menyekik saya, memukul saya, menyakar saya. Nah setelah itu saya masih berusaha, tapi apa daya Pak, saya sendiri yang lawan 6 orang. Nah akhirnya saya berhasil digeser sama kelima orang ini, kemudian saya didorong, ditarik sama yang namanya Bribda Rian Ardiansyah. Saya didorong, ditarik. Nah, kemudian dia masuk ke dalam mobil. Nah, kemudian setelah dia masuk, dia nutup pintu. Saya sempat menanyakan. Sebelum dia menutup pintu, saya sempat menanyakan, mau dibawa kemana mobil saya? Nah, dia sampaikan, tenang aja lu, anjing bangsat. Begitu ya, Pak ya. Langsung dia bawa kabur tuh mobil. Nah, setelah dari situ saya teriak minta tolong kepada warga. Nah, di sana akhirnya warga mulai berdatangan, ada yang bawa balok, ada yang bawa. Tapi di sana ironisnya tetangga saya itu udah pada sepuh gitu ya Pak ya, udah pada ini. Jadi tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Nah, ketika saya ditarik, nah warga juga ada teriak lepas, mereka tidak mau. Nah, bahkan mereka menyuarakan nggak usah ikut campur, kami polisi gitu ya Pak ya. Nah, saya dipegangin segala macam dan CCTV-nya ada di Polres Tangerang Selatan. Sudah. Dan di saya juga ada Pak. Di ponsel saya juga ada. Nanti bisa saya share ke netizen ya Pak ya.